Selamat siang teman-teman, senang berjumpa kembali. Selamat berjumpa kembali dalam renungan akhir pekan. Dan hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya persiapkan dari Yohanes 17 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-26. Sekali lagi bacaan kita di renungan akhir pekan hari ini. Saya persiapkan dari Yohanes 17 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-26. Sebelum kita membaca kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur padamu Tuhan untuk kesempatan siang hari ini. Kami boleh berjumpa bersama di tempat ini, juga bersama-sama akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tolong kami ya Roh Kudus, beri kami kekuatan untuk mengerti isi hati Tuhan. Dan kami pergi menjadi orang-orang yang berubah dan berbuah, karena firman-Mu menguatkan dan meneguhkan langkah kami. Tolong kami ya Roh Kudus, supaya kami paham dengan sungguh apa yang harus kami buat, dan apa kehendak Tuhan atas hidup kami. Kami percaya tempat di mana kami berada saat ini, berkat Tuhan dicurahkan. Kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Kami berdoa kepada Bapa di sorga. Terpuji Engkau, haleluya, amin. Sekali lagi saudara-saudara, bacaan kita hari ini saya persiapkan dari Yohanes 17 ayat 1 sampai ayat 26. Tapi saya tidak akan baca keseluruhan teks ini. Saya baca mulai dari ayat 24. Ayat 24 berkata, "Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaan-Ku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal aku, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkau lah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka." Amin. Itu kebenaran firman Tuhan yang boleh hadir menyapa kita hari ini, teman-teman. Kita akan belajar dengan satu tema, doa syafaat. Itu tema kita hari ini terkait dengan perikop yang kita baca. Dan ada 4 pesan penting yang penulis kitab Yohanes, juga firman Tuhan hendak sampaikan kepada kita lewat teks yang kita baca hari ini. Sekali lagi ada 4 pesan penting terkait dengan doa syafaat yang menjadi tema perenungan kita hari ini. Hal yang pertama teman-teman, kalau kita perhatikan judul perikop kita hari ini, diberi judul doa Yesus untuk murid-muridnya. Sekali lagi, doa Yesus untuk murid-muridnya. Tapi kalau kita memperhatikan secara detail pembacaan kita, rupanya Tuhan Yesus tidak hanya berdoa untuk murid-muridnya. Karena itulah saya berikan judul, berikan tema untuk pembacaan kita hari ini, doa syafaat Yesus. Karena sekali lagi, Yesus tidak hanya mendoakan murid-muridnya, tapi ada 3 pokok doa yang Tuhan Yesus sampaikan dalam doa melalui perikop yang kita baca hari ini. Apa saja pokok doa Yesus itu? Yang pertama, ayat 1-8 dalam bacaan kita, kalau kita baca secara menyeluruh teks ini, ayat 1-8 itu memperlihatkan Yesus mendoakan dirinya sendiri. Sekali lagi, itu pokok doa Yesus yang pertama. Ayat 1-8, Yesus mendoakan dirinya sendiri. Sedangkan ayat 9-19, Yesus mendoakan muridnya. Dan ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-26 bacaan kita, teks ini memperlihatkan bahwa Tuhan Yesus tidak hanya mendoakan muridnya, tidak hanya mendoakan dirinya sendiri, tapi di sisi lain, dia juga mendoakan segala orang percaya di berbagai tempat. Pesan penting apa yang hendak disampaikan dalam firman Tuhan hari ini? Pesan penting yang pertama, Tuhan Yesus berdoa syafaat. Pertanyaannya adalah, kalau Tuhan Yesus berdoa syafaat, bagaimana dengan kita? Sudahkah kita juga menaikkan doa syafaat? Teman-teman, beberapa kali saya jumpa dalam pelayanan, jangankan doa syafaat secara pribadi, doa syafaat secara bersama saja terkadang terlalu banyak orang yang merasa risih dan menghindari doa syafaat. Buktinya apa? Di beberapa kali pelayanan, baik di ibadah hari Minggu juga di ibadah rumah tangga, orang menjadikan akta doa syafaat sebagai momen untuk meninggalkan ruang ibadah. Pertanyaannya adalah, gimana engkau mengalami keintiman dengan Tuhan kalau engkau menjauhi doa syafaat? Padahal doa syafaat adalah saat di mana kita diajar untuk mendoakan orang lain. Di beberapa kebaktian rumah tangga, saya perhatikan tuan rumah kasih saya lembaran doa syafaat, kertas HVS, cari kertas, full timbal balik. Tapi pada saat akta doa syafaat, tuan rumah itu meninggalkan tempat dan pergi ke belakang untuk mempersiapkan apa? Mempersiapkan konsumsi. Pertanyaannya adalah, gimana engkau ngalamin keintiman dengan Tuhan kalau engkau tidak intim dengannya melalui doa syafaat? Yesus sendiri berdoa syafaat, teman-teman. Gimana dengan kita? Mari mulai hari ini belajar untuk punya waktu berdoa syafaat dengan Tuhan. Itu poin pertama yang hendak kita pelajari. Poin kedua, masih ada 2 poin yang lain. Dalam bacaan kita hari ini, Yesus mendoakan 3 hal penting. Apa 3 hal penting itu yang saya sudah sampaikan tadi di awal? Hal penting yang pertama yang Tuhan Yesus doakan, yang menjadi pokok doanya, yang pertama adalah Yesus mendoakan dirinya. Di ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8, Yesus menjelaskan siapa dirinya. Sedangkan di ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-19, Yesus mendoakan muridnya. Dan ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang terakhir, Yesus mendoakan
orang percaya di segala tempat. Kalau kita memperhatikan saudara-saudara, Yesus mendoakan muridnya itu, dan ketika kita merelevansikan dengan kehidupan kita sekarang, doa Yesus bagi muridnya itu mengindikasikan bagi kita bahwa orang-orang yang didoakan juga, yang kita sampaikan dalam doa syafaat adalah orang yang dekat dengan diri kita. Itu poin untuk Yesus berdoa kepada murid-muridnya, untuk murid-muridnya. Sedangkan doa Yesus untuk segala orang percaya di berbagai tempat, kita bisa relevansikan ketika kita berdoa. Tidak hanya berdoa untuk diri kita sendiri, tapi juga berdoa untuk orang luar dari diri kita. Siapa mereka? Orang-orang yang tersisih, orang-orang yang teraniaya, dan lain sebagainya. Yang mungkin tidak pernah berjumpa secara langsung dengan kita, tidak pernah kita kenal. Tapi itulah orang yang harus kita doakan. Jadi kita nggak hanya berdoa untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk orang lain. Teman-teman, Yesus memperlihatkan pola doa syafaat yang sangat sederhana, tapi menyentuh keseluruhan. Sekali lagi, Yesus mendoakan, memberi pola doa syafaat yang sangat sederhana, tapi menyentuh keseluruhan. Gimana dengan kita? Teman-teman, setidaknya teks ini hendak memperlihatkan kepada kita dan juga hendak mengevaluasi cara kita berdoa syafaat selama ini. Mungkin cara kita berdoa syafaat selama ini terlalu selfish, self-center, berpusat pada diri kita, dan tidak pernah kita memberi ruang, tidak pernah kita mendoakan mereka yang teraniaya, mendoakan orang-orang di luar diri kita. Para murid itu adalah sahabat kita, keluarga kita, teman-teman kita, orang terdekat dari diri kita. Dan orang percaya di segala tempat yang Yesus doakan mungkin adalah orang-orang yang teraniaya. Seberapa besar kita berdoa untuk mereka? Ataukah kita terlalu berdoa, hanya berdoa untuk diri kita sendiri, hanya berdoa untuk keinginan-keinginan kita, dan tidak pernah memberi ruang bagi saudara-saudara kita yang mungkin membutuhkan uluran tangan kita? Itu poin yang kedua. Mari evaluasi cara kita berdoa selama ini. Kalau kita belum memberi ruang dan perhatian bagi teman-teman kita, saudara-saudara kita yang teraniaya, mulai saat ini, sampaikanlah itu dalam doa syafaat kita. Itu poin kedua. Poin yang ketiga yang hendak disampaikan lewat perenungan firman Tuhan hari ini adalah, mari perhatikan saudara-saudara, saya hendak perlihatkan satu hal penting terkait teks kita hari ini. Untuk pokok doa Yesus yang kedua dan pokok doa Yesus yang ketiga, apa sebenarnya intinya? Pokok doa Yesus yang kedua itu untuk muridnya, dan pokok doa Yesus yang ketiga itu untuk orang percaya di segala tempat. Sebenarnya, apa yang Tuhan Yesus, apa yang penulis Injil Yohanes ingin sampaikan kepada kita, ketika Tuhan Yesus mendoakan dua hal penting, muridnya dan orang percaya di segala tempat. Saya mencatat setidaknya 2 kali dalam bacaan kita, ayat 11 dan ayat 22. Tuhan Yesus bilang begini, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Dan ayat 22 juga bicara seperti itu. Supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Pertanyaan mendasarnya begini, kenapa Tuhan Yesus menyampaikan dalam doanya agar mereka menjadi satu? Padahal Tuhan Yesus masih sama-sama dengan mereka. Ada 2 alasan penting. Perhatikan kata kita dalam ayat yang baru saja kita baca. Kata kita di situ menunjuk kepada oknum Trinitas. Artinya Bapa, Anak, dan Roh. Ketiga unsur ini, ketiga oknum ini pada hakikatnya adalah satu. Dan karenanya Tuhan Yesus mendoakan para murid, mendoakan semua orang percaya di berbagai tempat supaya satu adanya. Jadi Tuhan Yesus menghendaki adanya persatuan karena pada prinsipnya Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus juga adalah satu adanya. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua kenapa Yesus menyampaikan itu adalah karena momen ini menjelang penangkapan Yesus. Dan ketika Tuhan Yesus tak akan lagi bersama-sama dengan mereka, Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa di surga, supaya nanti ketika secara fisik mereka tak lagi bersama-sama, mereka tetap hidup dalam persatuan. Itu yang Tuhan Yesus mau, sehingga ia menyampaikan pokok doa ini, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Saya teringat dengan semboyan GMKI, Ut Omnes Unum Sin, juga semboyan bangsa Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Ut Omnes Unum Sin, agar semua menjadi satu adanya. Saudara-saudara, kita berbeda-beda. Dan kita semua tak sama. Termasuk juga dalam aliran kekristenan. Ada berbagai denominasi gereja. Kita berbeda, saya dan saudara-saudara berbeda. Tapi saudara-saudara, sekalipun denominasi kita berbeda, ingatlah bahwa kita ditebus dengan cara yang sama. Kita dibeli dengan darah yang sama, yaitu dengan darah Kristus yang tak bernoda dan tak bercacat. Karena itu untuk saat ini, yang dibutuhkan menghadapi pandemi COVID-19 adalah kita butuh kesehatian untuk berdoa. Kita butuh solidaritas global. Perdebatan-perdebatan mengenai kebenaran denominasi-denominasi gereja masing-masing untuk saat ini dapat dihentikan. Karena yang kita fokuskan hari ini adalah bagaimana kita berdoa, memohon pengasihan Tuhan secara bersama-sama, secara global, supaya pandemi COVID-19 ini segera berlalu
Dan kita percaya Tuhan berkati Indonesia, Tuhan pulihkan negeri ini. Dan kemaslahatan dunia menjadi bagian kita bersama. Yang dibutuhkan adalah sekali lagi adalah kesehatan untuk berdoa, solidaritas global untuk bersama-sama berdoa kepada Tuhan supaya pandemi ini segera berlalu. Hal yang terakhir yang hendak saya sampaikan dari bacaan kita adalah salah satu alasan penting kenapa Tuhan Yesus berdoa bagi para murid supaya mereka satu adanya adalah karena Tuhan Yesus tahu dengan pasti bahwa para murid punya karakter yang berbeda. Murid yang dekat dengan Yesus saja, Petrus, Yakobus, dan Yohanes, mereka selalu dekat dengan Yesus, tapi mereka punya karakter yang sulit untuk dipersatukan. Karenanya Tuhan Yesus berdoa supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Sulit memang untuk menyatukan karakter. Para murid saja berbeda. Karenanya Tuhan Yesus berdoa memohon pengasihan Tuhan supaya mereka menjadi satu adanya. Saya, saudara-saudara, semua kita adalah berbeda. Tapi ingat, bukan perbedaan yang akan memecah belah kita. Bukan perbedaan yang akan membuat kita terpisah satu dengan yang lain. Tapi perbedaan seyogianya menyatukan kita. Ingatlah bahwa Indonesia terdiri dari beragam perbedaan. Tapi dengan perbedaan itu Indonesia menjadi kuat dan Indonesia menjadi satu. Jauhi pertengkaran. Karena dengan perbedaan kita menjadi kuat. Saudara-saudara, bukankah pesona keindahan pelangi justru terletak pada harmoni warnanya yang saling berbeda? Karena itu, dengan perbedaan, mari kita rajut harmoni. Tuhan memberkati. Amin. Mari teman-teman kita berdoa untuk firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Kami bersyukur padamu Tuhan untuk kasih dan setiamu yang telah menolong kami merenungkan firman-Mu. Sebagaimana Tuhan Yesus berdoa syafaat kepada para muridnya, kepada semua orang percaya di segala tempat, supaya mereka satu adanya. Demikian juga kita sekarang. Kami mohon Tuhan, dengan Roh Kudus, Engkau menolong kami supaya kami hidup dalam kesehatan, kesepahaman, dan kasih-Mu senantiasa bersama-sama dengan kami. Dan kami percaya dengan kesehatan yang kami bangun, dengan solidaritas global yang kami bangun, kami akan menaikkan doa kepadamu. Dan dengan kasih-Mu sendiri, pandemi COVID-19 ini akan Engkau lalukan daripada kami. Dan kemaslahatan negeri ini menjadi bagian setiap kami. Terpuji Engkau Bapa untuk kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa kembali.